Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang kriteria seorang wanita yang ideal untuk dijadikan sebagai istri dan ibu bagi anak-anak kita di kemudian hari. Mudah-mudahan video ini menjadi sumbangan moral bagi adik-adik para pemuda dan remaja yang sedang mencari jodoh. Setiap pria yang normal pasti memiliki impian untuk mempunyai istri yang baik ketika kelak ia menikah. Hal ini merupakan impian yang wajar dan logis. Bahkan bukan saja pria yang beragama Islam, tapi juga pria yang beragama selain Islam sekalipun tetap berkeinginan untuk memiliki pendamping hidup yang baik adanya. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila setiap pria berlomba-lomba dalam mendapatkan wanita yang baik untuk dijadikan sebagai istri. Berikut ini adalah kriteria wanita yang ideal untuk dijadikan calon istri menurut pandangan Islam. Yang pertama, taat beragama. Di dalam istilah Islam dikenal sebagai wanita yang salihah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fadhfar bidzatid din taribat yadaka." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan boleh jadi karena agamanya. Fatufar bidzatiddin taribat yadaka. Akan tetapi pilihlah karena agamanya agar dirimu selamat dengannya. Pada hadis ini sudah jelas bahwa dasarnya adalah agama, walaupun disebutkan pada urutan yang terakhir, namun tetap diutamakan dari yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan wanita yang salehah tentunya ialah wanita yang taat kepada agamanya dan takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wanita yang berasal dari keluarga yang baik. Berasal dari keluarga yang baik di sini ialah dilihat dari bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Karena wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik akan mendatangkan keturunan-keturunan yang baik di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu cantik. Kriteria ini juga terlihat logis, karena setiap pria pasti menginginkan untuk memiliki istri yang cantik, sehingga menyenangkan ketika dipandang, meskipun sebenarnya kecantikan itu bernilai relatif. Artinya, semua pria pasti memiliki selera dan definisinya tersendiri tentang mana wanita yang menurutnya cantik dan tidak. Maka oleh karena demikian, carilah wanita yang menurut pandangan kita cantik, agar kita tak berpaling ke lain hati setelah menikah nanti. Yang keempat adalah wanita yang memiliki harta. Hal ini akan berperan sebagai pelindung bagi kita seorang suami, agar kita tidak lagi mudah tergiur dengan harta benda yang dimiliki oleh wanita lain. Namun ingat, kriteria ini jangan semata-mata dijadikan patokan
dalam memilih wanita yang ingin dijadikan istri. Sebelum kita melihat seberapa baik agama yang dimilikinya, karena banyak harta tanpa dibarengi dengan agama yang kuat, maka itu akan jadi malapetaka bagi seorang suami di kemudian hari. Betapa banyak sekarang seorang suami meninggalkan rumah dan anak-anaknya karena diusir oleh istri. Istri beranggapan dialah yang lebih berperan dalam rumah tangga, baik dalam bidang nafkah dan lain sebagainya. Rasanya kita tak ingin kejadian yang seperti ini akan terulang dan terjadi dalam rumah tangga yang ingin kita bina. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku dalam memilah dan memilih pasangan hidup. Dan bila suatu saat nanti kita ragu, maka untuk titik aman, pilihlah yang sekufu, sesuai dan sebanding dengan keadaan kita, baik dalam hal kedudukan, kecantikan, ataupun keturunan dan harta benda. Yang kelima, yaitu wanita yang ideal untuk dijadikan istri ialah penyabar. Bukankah kita tahu bahwa istri yang sabarlah yang mampu mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga? Sabar dalam menghadapi sikap suaminya, diam ketika sekali-kali suami tersilap memarahinya. Dia selalu husnuzan kepada suaminya. Ketika suami marah, dalam hatinya berkata, mungkin ini adalah efek dari kelelahan suamiku dalam bekerja untuk mencari nafkah aku dan anak-anakku di rumah. Sabar dalam menerima nafkah mungkin banyak kurang daripada lebihnya. Wanita yang penyabar mengerti betul tentang keadaan suaminya. Ia tidak akan menjerumuskan suami ke dalam maksiat dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, siapa yang mendapatkannya berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu, pertama, hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, sabar ketika mendapat musibah, dan perempuan yang mau dinikahi bukan bermaksud menjerumuskan suaminya ke dalam perbuatan maksiat dan bukan pula menginginkan hartanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam ialah wanita yang amanah. Amanah ialah satu sifat atau ciri dari orang yang dapat dipercaya, yang merupakan tujuan pernikahan di dalam Islam. Semua kita seorang suami berkeinginan untuk mendapatkan istri yang amanah, yang padanya kita akan menitipkan harta dan anak-anak kita di kemudian hari. Dialah yang menjadi tempat kita menggantungkan kepercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai tak percaya kepada istri, barangkali istri pun sudah mulai ragu kepada suaminya, maka ini adalah penyebab awal dari retaknya pondasi kebahagiaan di dalam rumah tangga itu sendiri. Bila ini terus berlarut, maka keluarga kita pun semakin jauh dari yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah adanya. Maka pilihlah wanita yang amanah, karena kita akan selalu bahagia dengannya. Yang ketujuh ialah wanita yang penyayang dan cerdas. Karena wanita yang penyayang dan cerdas juga sangat berpengaruh pada sikap dan kecerdasan anak-anak kita di kemudian hari. Sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak kita nanti sebahagian besar waktunya akan dididik oleh ibunya, apalagi belum sampai waktunya untuk ia mengenyam pendidikan di sekolah. Bak kata pepatah, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedelapan,
wanita yang ingin dinikahi atau yang ingin dijadikan istri, kalaulah bisa, jangan dari kerabat dekat. Meskipun tidak ada larangan untuk mengawininya, tetapi sebenarnya mengawini kerabat dekat tidak begitu dianjurkan selama masih ada orang lain. Karena mengawini kerabat dekat biasanya akan berpengaruh kepada keturunan yang akan dilahirkan nantinya. Selain daripada itu, apabila kita menikahi wanita dari orang lain, tentunya akan memperluas tali silaturahmi sesama kita umat Islam. Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cuplikan kecil tentang wanita yang bagaimana yang ideal dijadikan istri dan ibu dari anak-anak kita nanti. Moga saja video ini bermanfaat, terutama bagi adik-adik para remaja dan pemuda yang ingin menaiki jenjang pernikahan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.